Surat Al-Hadid. Al-Hadid artinya besi. Besi yang diturunkan oleh Allah di sini itu termasuk surat Madaniyah. Diturunkan setelah Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Di sini telah memberitakan Allah bahwa telah membaca tasbih, memahasucikan kepada Allah. Dan seperti kita membaca tasbih Subhanallah itu artinya membebaskan Allah dari segala kekurangan ucapan itu. Subhanallah, Maha Suci Allah artinya Maha Suci dari segala kekurangan yang suka disifatkan oleh manusia. Seperti Allah lemah, bisa disalib dan sebagainya, itu tidak mungkin terjadi terhadap Allah. Itu adalah pelemahan yang pernah dilakukan oleh manusia terhadap Allah. Nah, dalam hal ini Allah dimahasucikan, dibaca di sini, Maha Suci Allah tidak mungkin memiliki kelemahan-kelemahan seperti itu. Karena semuanya juga bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Minal hayawanati wan nabati. Dari hewan-hewan dan juga dari tumbuh-tumbuhan. Dari fauna maupun flora. Itu semuanya bertasbih. Bahkan kita juga manusia ini disebut hewan juga sebetulnya. Dalam ilmu mantik disebutnya al-insanu hayawanun natik. Manusia itu ada hewan yang berbicara. Masuk kelompok hewan berarti sama saja seperti binatang. Hanya bedanya kalau manusia itu bisa berpikir, itu saja perbedaannya. Bisa melakukan pemilihan dan memilah. Tetapi semuanya juga adalah membaca tasbih kepada Allah. Kecuali yang kadang membaca tasbih atau tidak itu ada hanya dua saja. Itu jin dan manusia. Di antara manusia atau jin itu ada yang beriman, ada yang kafir. Kalau yang kafir tentu saja tidak akan memahasucikan Allah. Banyak yang durhaka kepada Allah. Tapi tidak sedikit yang beriman itu juga memahasucikan kepada Allah. Di ayat yang lain, misalnya dalam Al-Isra disebutkan begini. Tusabbihulahu samawati sab'u wal ard. Membaca tasbih kepada Allah, apa yang ada di langit yang tujuh. Langit yang tujuh itu yang seperti apa? Wallahu alam, hakikatnya seperti apa. Tetapi tentu itu adalah alam semesta yang sangat luas sekali. Wal ardu dan juga bumi. Jangankan langit, bumi saja itu luas menurut kita ya. Kan kita juga tidak mampu mengelilingi Bandung saja dalam sehari itu. Saking luasnya itu Bandung. Apalagi Jawa Barat, apalagi Pulau Jawa itu butuh waktu panjang. Apalagi dunia itu luas menurut kita. Walaupun dengan pengetahuan itu bisa dilihat secara menyeluruh gitu, kondisi bumi ataupun alam semesta. Waman fihinna dan juga apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi yang membaca tasbih itu selain langit dan buminya sendiri itu yang memahasucikan Allah, juga waman fihinna dan makhluk-makhluk di sini yang berakal. Man itu adalah kata ganti makhluk-makhluk yang berakal. Sehingga bisa saja di dalamnya ada malaikat, ada jin, ada manusia. Walaupun jin dan manusia itu tidak semuanya bertasbih kepada Allah. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Dan tidaklah segala sesuatu kecuali bertasbih dengan memuji Allah. Semuanya. Termasuk alam semesta itu flora atau tumbuh-tumbuhan itu. Itu bertasbih kepada Allah. Bagaimana caranya itu semuanya adalah kita tidak mengerti bahasa-bahasa yang digunakan oleh makhluk-makhluk di luar kita. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kalian semua tidak paham terhadap cara tasbih mereka. Jadi sekali lagi Allah di sini menegaskan bahwa seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, termasuk langit dan buminya itu sendiri, bertasbih. Apa buktinya bertasbih itu? Kalau menurut kita yang bisa kita pahami, setidaknya alam semesta ini tetap teratur gitu kan. Kan berputar antara bulan dan matahari itu tetap di orbitnya. Bisa jadi barangkali itulah cara bertasbih mereka tunduk patuh terhadap aturan Allah. Kan mungkin mungkin saja kalau mereka tidak tunduk patuh itu matahari tidak akan terbit siang ini. Karena apa? Karena pindah jalur misalnya. Kan itu membahayakan kita juga kehidupan di alam di bumi ini kan. Kalau ternyata matahari tidak terbit. Nah, ini selama matahari, selama alam semesta ini Allah jadikan,
terus saja matahari berputar, demikian juga bulan. Bulan juga mengelilingi bumi sehingga kita bisa mengetahui kapan bulan muncul dan sebagainya itu dengan cara diteropong atau dilihat. Dan selalu melihatnya itu kapan? Tanggal 29 tiap bulan Hijriyah. Jadi kita melakukan Ru'yatul Hilal itu mesti tanggal 29 atau sehari sebelum bulan baru atau 2 hari sebelum bulan baru. Selalu begitu. Tidak pernah Ru'yatul Hilal dilakukan tanggal 15. Untuk apa? Tanggal 15 itu bulan pasti sedang di tengah akan kelihatan dan seterusnya. Dan itu selalu setiap tahun begitu. Nah, keberaturan itulah bisa jadi menurut kita itu adalah cara mereka bertasbih. Seperti ayam berkokok menjelang subuh. Itu tidak ada ayam yang tiba-tiba berkokok di tengah malam. Tapi menjelang subuh. Itu juga keberaturan yang sudah Allah tetapkan, Allah tentukan seperti itulah kejadiannya. Dan makhluk-makhluk yang lain juga. Hanya kadang-kadang kita tidak menelaah, mengikuti kejadian-kejadian seperti itu. Tetapi ketunduk patuhan itulah barangkali yang merupakan tasbih mereka kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihum. Tetapi kalian semua hai manusia tidak mengerti bagaimana cara tasbihnya itu makhluk-makhluk. Nah, mungkin bisa saja itu salah satu yang kecil saja. Mungkin ada yang lain yang tidak kita bisa pahami karena Allah menyatakan la tafqahuna, kalian semua tidak paham, tidak pakih gitu, terhadap cara tasbih yang dilakukan oleh makhluk-makhluk tersebut. Nah, yang suka tidak tunduk patuh itu adalah kita saja manusia. Tetapi manusia juga yang tidak tunduk patuh itu adalah alam pikirannya saja. Kalau badannya ini, badan kita itu semuanya muslim, semuanya tunduk patuh terhadap aturan Allah. Jadi kalau kena hujan, kita jadi batuk, pilek, itu mau muslim atau kafir sama saja begitu perilakunya. Pasti akan kejadian begitu. Kalau misalnya melakukan hal-hal tertentu, kecapean dan sebagainya jadi sakit, itu semua manusia juga begitu. Yang suka tidak tunduk patuh itu adalah pikirannya, iktikadnya itu. Kalau orang-orang Islam itu insya Allah tunduk patuh terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Pada saat disuruh sholat, sholat. Pada saat suruh puasa, puasa. Tapi tidak semua manusia melakukan sholat, tidak semua manusia melakukan puasa. Nah, itu mengapa? Itu sengaja. Memang Allah membolehkan paman sya'apa yu'min, paman sya'apa yakfur. Siapa yang mau beriman, silahkan beriman. Siapa yang mau kafir, juga silahkan kafir. Artinya kafir juga diizinkan oleh Allah. Tetapi ingat, ada konsekuensi. Ada akibat nanti. Akibat keberimanan tentu ada. Jelas dapat tiket surga, itu karcis surga. Akibat kekafiran jelas akibatnya masuk neraka dan seterusnya. Ada konsekuensi. Karena apa? Sekali lagi karena pikirannya. Sehingga orang yang pikirannya tidak waras, aman-aman saja di akhirat nanti. Ya seperti orang gila sejak masih bayi itu, insya Allah itu bukan termasuk ahli neraka. Karena dia tidak ngerti-ngerti kan. Pikirannya tidak jalan. Dia itu hidup hanya dengan jasadnya saja. Itu kan. Pikirannya itu tidak waras. Maka orang yang seperti itu bebas dari pertanggungjawaban. Sehingga bagi kita yang sudah tidak mau sholat, tidak mau puasa, ya sudah gila saja gitu kan. Itu akan bebas dari pertanggungjawaban. Tapi apa penyebab gilanya itu nanti yang akan dipersoalkan. Lahu mulkus samawati wal ar. Milik Allah lah seluruh kerajaan langit dan bumi. As-samawat itu adalah jamak kan. Nah, seperti kita ketahui, alam semesta ini terdiri dari sangat luas gitu ya. Sampai miliar-miliar galaksi. Galaksinya saja miliaran. Diisi galaksi juga miliaran. Miliaran bintang. Dan setiap bintang memiliki planet gitu ya. Seperti salah satu bintang itu adalah matahari. Memiliki planet paling tidak kalau kemarin ada 9, sekarang dikurangi satu jadi 8 gitu ya. Karena Pluto itu tidak dimasukkan sebagai planet. Tapi itu juga benda langit yang ada gitu. Sehingga demikian luasnya alam semesta. Maka wajar Al-Quran mengistilahkan as-samawat. Langit-langit. Gitu. Tapi tentu saja bukan langit-langit ini. Langit yang sangat luas itu. Yang kita semua belum pernah menjelajahi.
Kalaupun yang dilakukan oleh para angkasawan itu dari NASA ataupun dari beberapa negara menjelajah itu tidak sampai keluar dari atmosfer bumi. Atmosfer bumi itu kan sampai 800 kilometer di atas permukaan laut. Ah, Satelit-satelit itu masih ada di geostasioner, sekitar paling 300 kilometeran di atas permukaan bumi. Artinya atmosfer itu udara ini selama 800 meter ke atas itu masih ada udara itu. Kita masih bisa bernapas. Walaupun makin ke atas makin tipis. Tetapi sejauhnya pesawat-pesawat angkasa luar yang diorbitkan dari Amerika ataupun negara lain, itu masih di dalam kawasan atmosfer. Belum sampai keluar atmosfer. Kalau sudah keluar atmosfer, itu tidak bisa kembali lagi ke bumi. Itu. Ya udah melayang-layang saja mungkin di. Dan itu kelihatan sulit. Walaupun sekarang sudah ada penelitian untuk menuju ke planet Mars. Nah, itu sudah keluar dari dan itu tidak berawak, tidak ada manusianya. Pakai pesawat tanpa awak. Tetapi sudah sampaikah atau belum? Wallahu alam. Masih dalam pemantauan. Artinya demikian luasnya alam itu. Tetapi istimewanya mengapa manusia ini, kita ini di bumi diistimewakan, ditaklif oleh Allah. Adakah makhluk lain di luar bumi ini yang ditaklif? Itu juga kita tidak mengerti. Wallahu alam. Tapi kita istimewa ditaklif, diperintah untuk beribadah kepada Allah. Nah, milik Allah lah seluruh langit yang di langit dan di bumi. Termasuk tadi konsep warisan. Jadi kalau ada seseorang meninggal, itu hilang kepemilikannya itu, Pak. Sehingga tidak pantas dikatakan ini rumah milik almarhum Haji Anu. Gitu kan. Itu sudah tidak, yang sudah almarhum itu sudah tidak punya kepemilikan. Sehingga tidak pantas sebut dengan rumah milik almarhum Haji Anu. Bukan milik almarhum, tapi milik ahli waris almarhum. Jadi sudah milik ahli waris walaupun belum dibagikan. Almarhum itu sudah tidak punya apa-apa. Sama seperti seseorang meninggal sudah cerai itu statusnya suami istri itu. Sehingga jangan dipakai itu nama suami itu kalau sudah meninggal. Karena sudah cerai. Dan memang tidak pantas pakai nama suami itu. Kan sudah dijelaskan lah itu jauh ya sebelum ini. Karena begitu seseorang meninggal, kepemilikan langsung lahu mulkus samawat wal ard, milik Allah semuanya itu. Maka Allah nanti di ayat surat An-Nisa, yusikumullah, Allah berwasiat kepada kalian supaya memberikan harta itu sesuai dengan ketentuan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Walaupun sekali lagi tidak semuanya manusia tunduk dengan ketentuan Allah. Jangankan seluruh manusia, orang Islam saja belum tentu mau mengikuti aturan Allah dalam hal waris mewarisi. Kan di kita jarang-jarang yang selesai ada suaminya meninggal atau seseorang meninggal langsung warisnya diurus. Jarang, Pak. Belum ada lah. Ada sih satu dua, tetapi yang lebih kita sibukkan itu adalah tahlilan kan. Tahlilan didahulukan, warisnya itu tidak diurus. Itu terbalik gitu. Justru harusnya waris yang segera diurus. Tidak ada di Al-Quran ketentuan itu adalah begitu. Yusi, Allah berwasiat kepada kalian. Itu wasiat itu demikian sakral itu kan. Tapi sekali lagi justru itu suka kita abaikan. Baru setelah 10 tahun diurus. Wah, itu sudah banyak ahli waris yang meninggal sehingga jelimet membaginya itu. Tidak gampang. Maka yang paling bagus itu jangan lama-lama kalau orang sudah meninggal diurus warisannya. Tapi saya juga pernah menjelaskan urusan waris itu di orang meninggal itu tidak mau dijelaskan. Di dua tempat, ya mesti di daerah ini juga tidak mau dijelaskan. Heran, orang Islam pada itu. Wahu ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Masya akana wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki ada, tentu akan ada. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan ada. Nah, apa yang kita perhatikan ini tentu saja semuanya dengan kekuasaan Allah terjadinya. Walaupun kita tidak mengetahui. Kemudian sifat-sifat Allah yang berikutnya. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah Allah yang awal. Nah, dalam sifat 20 kita mengenalkan wujud, kidam, bako,
mukhalafatu lil hawadisi qiyam binafsi dan seterusnya. Itu ada istilah wujud. Wujud itu artinya ada. Allah itu maha ada. Tetapi keberadaan Allah dengan adanya kita itu beda. Keberadaan kita itu adalah nisbi saja. Kita ini ada, salah satu sebabnya adalah karena terjadi percampuran bapak dan ibu kita kan. Terjadi hubungan antara bapak dan ibu kita, maka kita ada. Tetapi hakikatnya yang mengadakan kita itu adalah Allah. Tidak mungkin bapak ibu kita menikah kalau sebelumnya juga ditiadakan. Nah, tetapi itu semua di luar pengetahuan kita, itu wallahu alam. Ya. Sehingga kita ini ada itu karena diwujudkan oleh Allah. Sedangkan keberadaan Allah itu adalah wajibul wujud istilah dalam ilmu tauhid. Wajibul wujud itu wajib adanya. Tidak mungkin, kalau istilah filsafat itu disebut kausa prima. Penyebab utama keberadaan segala sesuatu itu adalah Allah itu. Penyebab utama terhadap keberadaan makhluk dan keberadaan alam semesta itu adalah Allah. Nah, sifat Allah di sini al-awwal. Kalau dalam bahasa Tauhid 50 atau kidam. Kidam itu artinya keberadaannya tidak ada awalnya. Kalau kita jelas ada awalnya kan. Kalau makhluk itu pasti akan ada awalnya. Pernah jadi bayi siapapun. Kecuali Nabi Adam tidak jadi bayi. Itu langsung dewasa. Tapi kalau di luar Nabi Adam dan Siti Hawa itu semuanya pasti ada awalnya. Nabi Adam pun ada awalnya, tadinya tidak ada. Tetapi Allah tidak ada awalnya. Al-awwal, yang pertama kali. Nah, itu bagaimana? Nah, itu jangan dilogikakan, agak susah. Ya. Ini bukan irasional, tetapi suprarasional. Sesuatu yang di atas kemampuan cara berpikir kita. Suprarasional, bukan irasional. Karena keberadaan Allah itu sebelum alam semesta ini, Allah ada dan tidak ada yang mengadakan. Kalau ada yang mengadakan berarti ada Tuhan lain. Nah, Allah itu tidak ada yang mengadakan. Al-awwalu, istilah Al-Quran ini. Wal akhiru, dan juga yang akhir. Artinya semua makhluk itu sudah mustah, yang tetap tinggal itu adalah hanya Allah. Di surat Ar-Rahman kan sebutkan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh makhluk itu akan hancur, akan rusak. Wa yabqa wajhu rabbika, dan akan tetap bako, akan tetap tinggal wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Artinya Allah itu tidak akan pernah musnah. Sedangkan malaikat saja akan mati juga. Sekarang menurut kita malaikat itu tidak terlihat kan, tapi kita yakin. Setan saja, iblis saja akan mati juga. Walaupun kematiannya itu nanti pada hari kiamat. Iblis itu kan seperti doa mereka supaya ditangguhkan sampai hari kiamat dikabulkan oleh Allah. Jadi saat ini iblis itu beranak pinak dan kematiannya itu nanti sekaligus pada hari kiamat. Nah, itu yang menurut kita makhluk-makhluk yang tidak kasar saja itu akan mati. Yang akan tetap tinggal itu adalah Allah. Bagaimana setelah makhluk mati ada di alam lain itu kan ya? Apakah Allah mengadakan alam baru atau ada makhluk baru, itu wallahu a'lam. Yang jelas di sini wal al akhir. Allah itu adalah yang akhir. Artinya tidak ada kesudahan dan tidak ada awal, tidak ada kesudahan. Ini penjelasan ilmu tauhid yang harus kita yakini. Jangan seperti Tuhan agama lain. Jelas Tuhan itu bisa menjelma, mewujud dari bayi kemudian jadi dewasa. Itu bukan. Kalau itu ada awal akhirnya, sama saja dengan kita makhluk. Kalau Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Waddohiru, dan Allah juga maha dohir. Maha dohir itu artinya terlihat lahir. Ya, setidaknya bagi kita, dohir itu adalah dohir dari sisi bukti keberadaan Allah berupa alam semesta ini. Itu karya Allah, alam semesta itu. Sehingga berdasarkan keberadaan alam semesta, keberadaan makhluk ini, itu pasti akan ada yang mewujudkan, dan itu pasti Allah. Itu yang dimaksud al-dhahir. Yang dalam istilah filsafat sekali lagi disebutnya kausa prima, penyebab segala sesuatu keberadaan itu. Nah, bisa dohir dengan melihat makhluknya aja, kita yakin bahwa itu ada yang menciptakan. Dan apakah makhluk itu sama dengan kholik? Tentu beda.
Kita membuat seperti laptop ini, buatan siapa? Buatan manusia. Samakah laptop dengan manusia? Tidak sama. Kalau manusia itu bisa berpikir, laptop itu bisa berpikir, berpikirnya terbatas. Itu pun pikiran manusia sebetulnya. Kita masukkan program-program software ke dalam laptop, baru laptop bisa membantu kita seperti membantunya manusia juga. Tetapi bisakah laptop mengerjakan sesuatu di luar kehendak manusia? Tidak juga. Artinya beda bagaimanapun. Demikian juga robot-robot itu. Sekarang sudah banyak robot-robot pintar. Robot-robot pintar apakah yang bekerja di industri, di pabrik-pabrik mobil itu sekarang sudah tidak masang bau, mur, masang kaca, masang mesin dan sebagainya sudah bukan manusia lagi saat ini kan, tetapi sudah oleh robot. Tetapi robot itu hanyalah memindahkan cara berpikirnya manusia di program sehingga bisa memasang baut dan mesti baut yang dipasang itu ya di situ, tidak bisa memasang baut di tempat lain. Nah, itu bagaimana? Itu yang disebut dengan SOP, Standard Operation Procedure. Standard Operation Procedure itu sudah dipindahkan menggunakan perangkat lunak ke satu mesin sehingga mesin itu bisa bekerja sesuai instruksi manusia. Demikian juga robot-robot yang bisa berjalan, yang bisa meladeni di restoran atau di mana itu pun terbatas kemampuannya. Tidak akan bisa seperti manusia. Oh, manusia itu kan punya perasaan, bisa menimbang, mengingat, dan sebagainya. Robot-robot itu bekerja sesuai instruksi saja. Beda bagaimanapun. Walaupun kita kagum lah terhadap pekerjaan manusia itu sampai sekarang hebat. Nanti lama-lama pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya klerikal, sifatnya kerjaan kasar itu tidak perlu lagi dikerjakan oleh manusia, tapi cukup pakai robot. Ya, seperti memasang baut, memasang mesin, mengassembling itu mobil sehingga menjadi mobil, padahal mobil itu terdiri dari sejumlah komponen, gitu kan. Nah, yang memasangnya dahulu itu adalah manusia, tapi sekarang itu robot. Nah, itu semua itu adalah karya manusia juga. Makin cerdas saja manusia. Padahal manusia itu makin banyak gitu ya, sehingga kehilangan pekerjaan gara-gara digantikan robot. Maka wajarlah banyak paogah pengangguran di kalangan kita manusia. Tetapi itu terjadi di negara-negara maju, kalau di kita belum terlalu seperti ini. Nah, kemudian wal batin, Allah juga yang batin. Artinya itu kita tidak bisa mengindranya, hanya bisa merasakan keberadaan Allah berdasarkan keberadaan makhluk-makhluk. Kemudian di dalam surat Yunus sebutkan begini, fa in kunta fi syakkin mimma anjalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una kitab. Kalaulah engkau berada dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan terhadap Al-Quran ini, maka tanyalah orang-orang yang membaca Alkitab sebelumnya, min qablika sebelum kamu. Laqad ja'aka al-haqqu min rabbik. Sungguh telah datang kebenaran dari Tuhan. Jadi ini yang menyaksikan berita-berita Al-Quran bahwa Allah yang telah menciptakan alam semesta dan segala sesuatunya, dan itu berita itu didapat dari Al-Quran. Kalau ragu terhadap isi Al-Quran, silahkan tanya ke yang pernah diturunkan kitab sebelumnya. Nah, kita bisa mencatat di kitab Perjanjian Lama misalnya, itu ada kitab Kejadian yang memberitakan proses terjadinya alam semesta. Ada proses-proses itu disebutkan di dalam kitab Kejadian walaupun sedikit beda. Bukan sedikit lagi, banyak bedanya dengan konsep Al-Quran. Betul sama 6 masanya, 6 harinya. Tapi tiap harinya itu dirinci sehingga rada-rada aneh, menggelikan. Tapi Al-Quran tidak merinci bagaimana masa pertama, masa kedua, dan seterusnya. Tapi Al-Quran menyebutkan Allah menciptakan langit itu, langit bumi dan alam semesta itu selama sittatu ayyam, 6 hari. Tentu pengertian hari di sini bukan harinya kita sekarang. Karena hari di dunia ini kan 24 jam. Pada saat matahari terbit dan saat matahari tenggelam dihitung itu kurang lebih 24 jam. Itu di bumi. Kalau di Venus itu lebih cepat lagi. Di Mars lebih lama. Apalagi di Jupiter. Setahunnya itu bukan 365 hari, tapi
planetnya jauh lebih besar dari bumi, sehingga setahunnya itu berputarnya lebih lama lagi. Sehingga dalam hal ini pengertian ayam waktu-waktu itu bukan pengertian hari yang kita alami saat ini di bumi, bisa pengertian lain. Sehingga kita terjemahkan masa saja gitu kan untuk menyatakan itu adalah sesuatu yang wallahu alam seperti apa yang dimaksud masa sittatu ayam, karena tentu saja pengertian hari di kita dengan hari yang Allah sebutkan itu berbeda. Jadi pengertian kita ya seperti sehari di sisi Allah itu sama dengan 1.000 tahun dalam perhitungan bumi. Itu juga relativitas kan. Waktu itu mengandung relativitas. Relatif. Jangankan dibandingkan dengan akhirat. Di kita saja seperti teori Einstein itu juga menyatakan adanya relativitas waktu. Relativitas waktu ini nanti menghasilkan rumus E sama dengan mc kuadrat itu ya, yang terkenal di Einstein. Nah, teori ini nanti menjadikan apabila satu benda di muka bumi ini punya kecepatan seperti kecepatan cahaya, itu yang paling cepat kan 300.000 kilometer per detik kecepatan. Coba bayangkan kecepatan yang sangat tinggi. Kalau ada benda di muka bumi itu bisa berkecepatan seperti kecepatan itu cahaya, maka benda tersebut akan hancur lebur menjadi ya istilahnya ada reaksi fisi dan fusi menjadi bom atom itu. Seperti yang pernah terjadi ledakannya di Nagasaki dan Hiroshima. Itu memang yang bisa berkecepatan seperti itu adalah uranium saja. Itu bisa dipercepat sehingga ledakannya saking cepatnya itu menghasilkan tenaga yang demikian besar. Dahsyat. Jadilah reaksi nuklir. Nah, kalau tidak dikendalikan jadi reaksi atom, bom atom. Tapi kalau terkendali nanti menjadi PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Itu menghasilkan energi yang demikian dahsyat. Kalau kita di sini menghasilkan listrik untuk Jawa Barat saja menggunakan PLTA Jatiluhur, ada Cileunca, ada Cirata, banyak gitu kan. Kalau dengan PLTN barangkali cukup satu PLTN saja. Itu cukup Jawa Barat, bahkan sampai ke Jawa Tengah atau bahkan sak Pulau Jawa dengan satu PLTN. Tapi mau mendirikan PLTN di Gunung Muria saja kan ditolak, takut nanti reaksinya membahayakan. Sehingga sampai saat ini belum ada PLTN di kita. Tapi kalau di Amerika, di negara-negara maju sudah menggunakan PLTN itu. Disebut dilanjutkan wal awal wal akhir dan seterusnya. Al-Dhahiru ala kulli syai'in ilman. Allah itu mengetahui terhadap segala sesuatu pengetahuan Allah. Jadi kita ini dalam pengetahuan Allah yang pengetahuannya itu beda seperti pengetahuan kita terhadap anak kita kan. Kalau kita tahu sih kita punya anak. Kita punya anak berapa? 3 atau 5 atau 2 dan seterusnya. Nah pengetahuan kita itu sebatas bahwa anak kita itu laki-laki atau perempuan. Tetapi apa yang ada di dalam badan anak kita itu kita tidak mengerti kan. Apakah ada penyakit, apakah ada potensi, apakah dia itu seorang yang cerdas atau tidak, dan sebagainya kita tidak mengerti. Tapi pengetahuan Allah itu meliputi seluruh apa yang ada di dalam bagian-bagian terkecilnya. Subtleties gitu kalau dalam istilah bahasa Inggris. Bagian-bagian kecil itu semuanya al-dhahir dalam pengetahuan Allah. Sekali lagi pengetahuan kita itu terbatas, tidak sampai mengetahui apa yang akan terjadi atau apa sesungguhnya yang ada. Jangankan di tubuh orang lain, di tubuh kita sendiri juga kita tidak semuanya mengerti kan apa yang ada di dalam tubuh kita. Apakah di dalam ginjal kita ada batu atau tidak, kita juga tidak tahu. Baru tahu kalau sudah di USG saja, kan? Apakah di empedu kita ada batu atau tidak, kita juga tidak tahu kecuali kalau sudah ada keluhan. Tahu itu bahwa ada batu dan seterusnya. Pengetahuan kita sangat terbatas untuk hal-hal seperti ini. Tetapi di sini Allah sebutkan al-dhahiru ala kulli syai'in ilma. Allah itu mengetahui terhadap segala sesuatu, pengetahuan Allah meliputi itu. Demikian juga al-batin ya. Ala kulli syai'in ilma. Pengetahuan Allah meliputi segalanya. Kemudian dalam sebuah hadis sebutkan begini. Anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW dalam satu waktu berdoa begini.
Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim. Wahai Allah, Tuhan seluruh langit yang tujuh dan Tuhan arasy yang sangat agung. Rabbana wa rabba kulla syai'in. Wahai Tuhan kami dan Tuhan seluruh perkara, munazzilut munazzilat Taurati wal Injil yang sudah menurunkan kitab Taurat dan Injil wal Furqan dan juga kitab Quran, balikul habbi syai'in, dan yang membelahkan eh, biji-bijian sehingga tumbuh itu. Wa anta dhahiru, engkau lah yang dhahir, laisa fawqaka syai'un, tidak ada di atas engkau itu segala sesuatu, semuanya dalam genggaman Allah. Wa antal batinu, dan engkau lah yang batin, laisa dunaka syai'un, tidak ada di luarmu itu yang mengetahui terhadap yang batin. Aqdi an-din wa aqdina minal faqri. Ya Allah, penuhilah dari kami adain gitu. Dari kami itu adain, hutang-hutang. Artinya mohon dilunasi hutang-hutang kami. Wa aqdina minal faqri, dan kayakan kami dari kepakiran. Itu doa Nabi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah. Artinya dari hal-hal yang kecil sampai mendasar itu dalam pengetahuan Allah. Jadi hal besar itu, negara kita itu adalah negara Indonesia sangat besar. Tetapi apa saja isinya negara besar itu dalam pengetahuan Allah semuanya. Bahwa di kita ada emas, ada uranium, ada tembaga, ada minyak dan sebagainya. Semuanya Allah Maha mengetahui. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain, Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, berkata Siti Aisyah, karena Rasulullah SAW, satu waktu Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk tidur mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Ini disunnahkan kalau kita tidur mestinya menghadap kiblat. Artinya nyagigir ke tuhu gitu kan, sambil ini tangan sebagai bantal kita. Yang dicontohkan atau diperintahkan Rasulullah. Faida awa ilahi tusidu kapahul yumna. Dan beliau menjadikan tangan kanannya itu atau menyuruh tangan kanannya itu dijadikan sebagai bantal. Nah, tentu saja kalau kita bisa, tapi kalau tidak silahkan, tetapi usahakan awal tidur itu menghadap ke kiblat. Jadi seharusnya kamar-kamar kita itu arahnya di eh, berarti ke arah sana kan, ke arah utara. Dan kita menghadap, kalau tidur itu menghadap ke kiblat sana. Kalau desainnya desain Islami. Jadi kalau desainnya asal-asalan yang penting pantas, itu lain lagi persoalan. Kecuali kalau kita belinya ya membeli rumah, bukan membangun dari awal. Tapi kalau kita membangun dari awal, mestinya memperhatikan itu juga harusnya. Seperti WC juga tidak boleh, kalau bisa tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Harusnya menghadap ke utara atau ke selatan kalau kita membangun dari awal. Tapi kalau kita belinya sudah begitu, ya sudah, tidak apa-apa juga. Karena Rasulullah memberikan contoh, jadi urusan-urusan kecil juga ada aturannya dalam Islam itu. Banyak aturan dalam Islam itu. Dan seterusnya. Lanjut ke rangkaian ayat berikutnya. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi itu dalam 6 masa tadi. Kemudian Allah beristiwa, bersemayam dalam bahasa kita, di atas arash. Allah memberitakan perihal penciptaan langit dan bumi itu selama 6 hari. Kemudian Allah beristiwa. Bagaimana cara istiwanya itu? Wallahu a'lam. Nah, ini kalau di kalangan kaum salafi atau wahabi gitu, di wahabi itu kita tidak boleh, atau diterjemahkan beristiwa itu atau bersemayam itu ya seperti bersemayamnya makhluk di atas kursi, mungkin di atas singgasana. Tapi kalau dalam ahlu sunnah wal jamaah itu ditakwil, ditafsirkan bahwa Allah menggenggam semua alam ini dalam kekuasaannya. Bersemayam di atas arsy itu artinya Allah menguasai seluruh alam ini. Kita susah menerjemahkan itu. Tapi kalau di beberapa orang pemahaman lain itu
tidak apa-apa kita terjemahkan. Nah, tapi ini bertentangan dengan ayat lain seperti laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk. Sehingga kalau kita gambarkan Allah duduk di atas arasy itu, kita membayangkan seperti duduknya seorang raja di atas singgasana. Nah, itu padahal tidak sama Allah dengan seorang raja. Dalam walam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa Allah juga tidak ada yang kufu, tidak ada yang seimbang dengan Allah, itu pun bertentangan. Sehingga kita menerjemahkannya itu Allah menggenggam, menguasai semua alam ini. Walaupun kaum Wahabi sekali lagi ya, terjemahkan seperti itu saja, itu apa adanya. Tentu berbeda dalam cara penerjemahan. Ya'lam ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah Maha mengetahui apa yang masuk di dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Jadi apapun seperti pengeboran minyak lepas pantai, pengeboran di gunung atau di tempat manapun, Allah mengetahui semuanya yang terjadi. Demikian juga apa yang keluar dari bumi, keluar minyak, keluar tembaga, keluar nikel dan sebagainya, itu dalam pengetahuan Allah. Yang keluar, yang naik, semuanya dalam pengetahuan Allah. Inilah sekali lagi kita bangga, harus beginilah Tuhan itu. Dengan Tuhan ini dicambuk aja tidak berkuasa, tidak bisa membalas itu Tuhan. Tuhan apaan itu? Disalib saja, terima saja. Ah, masa begitu? Kan kemarin katanya hari Jumat kemarin Tuhan itu mati gitu kan ya. Kemudian bangkit lagi hari ini. Ah, masa Tuhan begitu? Tuhan bisa dikerjain oleh hamba. Itu Tuhan apaan? Cuma bukan Tuhan. Nah, harus seperti ini gambaran Tuhan itu. Harus maha agung, maha kuasa segala-galanya. Allah mengetahui terhadap apa yang keluar dari bumi dan apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang turun dari langit, ataupun apa yang naik ke langit. Semuanya dalam pengetahuan Allah. Jangan sampai terjadi orang mati meninggal itu Allah tidak tahu, tidak mungkin. Mesti dalam pengetahuan Allah semuanya. Karena begitulah Tuhan seharusnya tahu terhadap seluruh makhluk. Walaupun pengetahuannya itu tentu akan beda dengan kita. Bagaimana cara cara pengetahuan Allah itu di luar pengetahuan kita. Karena dalam aqaid akidah yang 20 itu Allah itu alimun. Artinya maha mengetahui. Nah, tentu beda dengan cara mengetahuinya kita. Kalau kita pengetahuannya pasti terbatas. Tidak tahu, ya jangankan tahu apa yang jauh di luar sana, di luar yang terhalang dinding saja kita tidak mengetahui apa. Jangan karena begitu, mata kita itu makin tua makin buram gitu kan, sehingga ada orang di hadapan kita tidak jelas siapa dia gitu kan. Padahal itu kerabat kita. Nah, karena mata kita makin tua itu makin buram, maka makin lemah kita. Ya, tidak mungkin, tidak masuk akal kalau manusia ngaku-ngaku diri Tuhan. Walau pada saat itu dia sedang jaya-jayanya, kan? Sedang menjadi penguasa, ngaku-ngaku diri sebagai Tuhan. Toh suatu waktu akan tua, dan kalau sudah tua banyak kekurangan pada diri kita ini. Pendengaran jadi hilang, jadi berkurang, mata juga berkurang, demikian juga kemampuan berpikir jadi berkurang. Pada saat kita masih muda, gampang mengerjakan segala sesuatu atau menangkap sesuatu. Tapi makin tua itu sulit nangkap dan mudah lupa. Di ayat ini Allah menjelaskan tentang sifat-sifat Allah tadi. Ya'lamu ma yaliju fil ar. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Di ayat lain dalam surah Al-An'am disebutkan wa indahum mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan di sisi Allah ada kunci-kunci kegaiban. Tidak ada yang mengetahui terhadap kunci-kunci kegaiban kecuali hanya Dia. Nah, sekali lagi bangga. Memang harus begitu Tuhan. Tuhan itu maha mengetahui terhadap semua kegaiban. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Ini harus pernyataan dari Tuhan sendiri. Jangan hanya diaku-aku oleh manusia. Coba tanya agama lain. Bagaimana Tuhan itu? Apakah tahu yang di darat dan di laut? Tentu jawabnya tahu. Tapi adakah pernyataan itu Tuhan sendiri yang menyatakan? Tidak ada di kitab suci-Nya. Nah, kalau ini di Al-Quran sendiri, itu pernyataan Allah. Pernyataan Allah yang menyatakan di sisi Allah lah kunci-kunci kegaiban dan tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. Allah mengetahui apa yang ada di lautan dan di daratan.
Wa mataskutu min waraqatin. Nah, jangankan yang itu, apa yang jatuh dari daun saja yang kering, kecuali dalam pengetahuan Allah. Kita kan tidak memperhatikan ada daun-daunan kering jatuh dari pohon-pohonan. Apakah kita memperhatikan bahwa tiap malam jatuh sekian buah pohon jambu itu menjatuhkan buah-buah jambunya? Itu kita tidak paham, walaupun itu jambu, itu pohon jambu itu di depan rumah kita kan, atau milik kita. Kita tidak tahu, tetapi itu kata Allah, itu dalam pengetahuan Allah. Ada daun yang sudah tidak kita perhatikan kan, itu calon kompos untuk pupuk. Tetapi disebutkan di sini, wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha, dan tidak ada yang jatuh dari sebuah daun pun kecuali dalam pengetahuan Allah. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin, dan tidak ada sebuah biji dalam kegelapan bumi, dan tidak ada yang basah ataupun yang kering kecuali semuanya fi kitabim mubin, di dalam kitab yang nyata. Artinya semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz dan tentu dalam pengetahuan Allah semuanya itu. Allah mengetahui semuanya. Nah, sekali lagi, begitulah Tuhan itu harus maha segalanya. Dan itu harus pernyataan Tuhan. Bukan pernyataan penganut Tuhan. Bukan umatnya. Kalau umatnya kan tidak tahu sebetulnya. Karena dalam pernyataan Islam itu disebutkan begitu, maka ikut-ikutan akhirnya mereka itu. Tuhan itu harus segala-galanya, maha. Tapi loh, kenapa masih bisa disalib? Itu tidak masuk di pemahaman kita. Kelemahan Tuhan itu tidak mungkin begitu. Wa ma yunazzilu minas sama, dan juga apa yang turun dari langit itu dalam pengetahuan Allah, seperti minal amtor, hujan semuanya, wasulud, demikian juga salju yang turun itu semuanya di dalam pengetahuan Allah. Hukum-hukum terhadap malaikat yang turun semuanya dalam pengetahuan Allah. Termasuk nanti sekalian saya beritakan, mulai nanti malam kita mulai Lailatul Qadar, memburu 10 malam terakhir. Ada waktu mangga kita iktikaf di masjid, termasuk di masjid ini. Jadi mohon kepada Pak Tano dan Pak Sari atau Pak Udin jangan dikunci nanti malam ya. Banyak yang mau iktikaf di sini. Ada yang mau iktikaf dan tidak banyak. Dibiarkan saja, tidak perlu dikunci. Insya Allah nanti malam kita mulai iktikaf. Iktikaf itu apa? Hanya diam diri saya di masjid. Kalau saya memindahkan tarawihnya pada saat iktikaf itu untuk mengisi supaya tidak bosan dan baca Quran. Kalau Bapak Ibu mau juga dipersilahkan. Nah itu insya Allah itu dalam pengetahuan Allah semuanya. Termasuk yang iktikaf juga dalam pengetahuan Allah. Yang turun dari langit dan apa yang ada semuanya potensinya Allah mengetahui. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang menaik-naik ke langit. Seperti di dalam Sahih Bukhari disebutkan begini, yurfa'u ilahi amalun laili qablan nahari wa amalun nahari qablan laili. Diangkat kepada Allah amal-amalan malam sebelum siang dan amal-amalan siang sebelum malam. Jadi tiap hari juga ada setoran amal. Nah, seperti kita ketahui kan setiap hari juga ini kita ada penjaga malaikat hafadhah. Malaikat yang menjaga kita, malaikat itu terjadi pergantiannya tiap subuh dan asar. Jadi amalan kita yang dilakukan selama siang hari itu dicatat para malaikat, dilaporkan nanti menjelang asar untuk siang hari, kemudian nanti menjelang malam, nanti pada subuh. Nah, pergantian malaikat itu bagaimana terjadi? Bagusnya pada saat kita sedang sholat, pada sedang saat sholat asar atau sholat subuh, makanya usahakan sholatnya berjamaah di masjid. Supaya pada saat ini terjadi pergantian malaikat, kita sedang sholat berjamaah, dilaporkannya baik dengan sedang melakukan kegiatan yang lain-lain. Ya terutama bagi kita yang sudah tua-tua lah. Kalau bagi yang muda-muda silahkan. Mungkin merasa masih panjang umurnya. Walaupun tidak ada jaminan juga kan. Matian itu tidak harus tua, bisa juga muda. Tapi khusus bagi tua pasti kita akan mati. Usahakan pada saat pergantian malaikat piket malam dan siang itu kita sedang dalam keadaan sholat. Apakah sholat asar ataupun sholat subuh. Kalau bisa berjamaah. Kecuali bagi ibu-ibu tidak apa-apa sedang sholat di rumahnya masing-masing. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah beserta kalian dimanapun kalian berada.
Ini juga jaminan dari Allah. Selalu kita dalam pengawasan Allah. Tidak ada satu detik pun di luar pengawasan Allah. Nah, ini yang agak sulit ditanamkan di diri kita ya. Mengapa terjadi korupsi? Mengapa terjadi penyimpangan? Karena tidak memiliki keyakinan bahwa kita diawasi, dilihat oleh Allah. Sehingga kita melakukan penyimpangan-penyimpangan. Nah, kalau keyakinan ini menerap di dalam diri kita, insya Allah bersih kita. Tidak akan melakukan penyimpangan-penyimpangan. Tentu saja ini harus selalu kita ingatkan ya. Harus selalu ingatkan. Kalau yang korupsi itu jarang-jarang ikut pengajian kelihatannya. Sehingga enak saja melakukan penyimpangan. Rokibun alaikum syahidun ala a'malikum. Allah dekat terhadap kalian dan menyaksikan amal-amal kalian dimanapun kalian berada. Aina kuntum, dimanapun kalian berada. Jadi semuanya itu dalam kepemilikan Allah. Sehingga kemarin itu ada Menteri Agama berkata begini, Islam itu adalah agama pendatang. Dari mana? Dari Arab. Itu Menteri Agama itu yang berkata begitu. Itu tidak sopan menurut saya itu. Agama pendatang dari Arab. Kalau di kita itu adalah agama agama yang ada sejak ada di kita ya mungkin kejawen gitu atau Sunda Wiwitan atau aliran kepercayaan. Padahal Menteri Agama itu tidak mikir gitu kan bahwa seluruh bumi ini milik Allah. Jadi Arab milik Allah, Indonesia milik Allah. Loh, kenapa disebut pendatang? Toh Allah menyebarkan Islam ini di bumi Allah juga ke Indonesia. Nah, kita menyebut pendatang itu karena kita membuat Indonesia itu sebagai negara kita sendiri, kan? Nah, negara lain sebagai negara orang lain sehingga kita mengatakan Malaysia itu luar negeri, Singapura itu luar negeri. Tapi mungkinkah Malaysia itu dicaplok oleh kita? Ya mungkin saja. Singapura juga mungkin saja. Mungkin nanti ya zaman Majapahit kalau akan kembali lagi ke Majapahit. Karena zaman Majapahit Malaysia dan Singapura itu masuk ke Nusantara Indonesia kan. Sekarang saja kita berpisah. Nah, kita melihat dari perspektif sempit gitu. Padahal kalau dari perspektif luas itu, semua bumi ini juga milik Allah. Sehingga tidak ada istilah agama asli ataupun agama pendatang. Toh Islam juga datangnya di bumi Allah, di tanah Arab. Masuk ke Indonesia juga ke bumi Allah juga. Sehingga kelihatan tidak mengerti itu. Artinya terlalu sempit itu cara berpikirnya menteri. Di sini harus lebih luas itu. Nah, karena menurut kita semuanya juga milik Allah. Jangan disebutkan sebagai agama pendatang. Kecuali kalau kita melihatnya dari perspektif tadi negara ke negara satu, yaitu mungkin disebut agama pendatang. Tapi sesungguhnya dari sisi Allah itu juga milik Allah semuanya. Nah, di dalam hadis lain disebutkan pengertian tentang ihsan. Anta budallah karena kata roh, ilam takun taroh, yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau tidak meyakini Allah, kita bisa melihat Allah, yakinkan bahwa Allah itu melihat kita. Nah ini sekali lagi sama dengan semangat ayat tadi. eh, Allah mengetahui dimanapun kalian. Wahuwa ma'akum aina kuntum. Dan Allah beserta kalian dimanapun kalian berada. Kalau itu ada di dalam diri kita, insya Allah tidak akan melakukan penyimpangan-penyimpangan. Karena kita yakin akan adanya pengadilan akhirat. Tentu kita menginginkan urusannya enteng-enteng saja, kan? Supaya enteng ya janganlah melakukan penyimpangan. Kita ingin supaya baik-baik saja pada saat proses pengadilan. Kalau urusannya banyak pasti lama urusannya. Seperti orang miskin dan orang kaya, lamaan mana prosesnya itu di akhirat nanti dengan antara orang miskin dan orang kaya. Ya, tentu saja akan lamaan orang kaya karena hartanya banyak harus diteliti oleh Allah. Dari mana cara mendapatkannya bagaimana dan sebagainya, di mana kemana dibelanjakan itu akan ditanya oleh Allah nanti. Tapi kalau orang miskin ya tidak punya apa-apa, apa yang mau dihisab? Tidak ada apa-apa. Tapi tentu kita semuanya menginginkan semuanya ingin kaya kan? Tidak ada yang tidak ingin kaya. Semuanya ingin kaya. Padahal itu ada konsekuensi nanti. Hitungan kita akan makin jelibat. Tetapi biasanya kita itu tampil dahulu, urusan belakangan. Kemudian di dalam sebuah hadis juga disebutkan begini. Salah man fa'alahunna faqad amal iman.
Ada tiga perkara, siapa orang yang mengerjakan tiga perkara itu, sungguh dia telah memberikan makan terhadap keimanannya. Yang pertama, man abadallah wahdahu. Siapa yang menyembah Allah dengan cara memahasakan Allah wahdahu, memahasakan. Kalau dalam bahasa kita itu cara merawat iman. Kayak iman itu dalam diri kita, maka ibadahlah kepada Allah dengan memahasakan Allah. Lakukan sholat, lakukan zakat, lakukan puasa dan haji. Itu adalah cara memelihara keimanan, merawat keimanan. Kemudian wa'atta zakat mali thayyibatan biha nafsahu fi kulli amin. Keluarkan zakat setiap tahun. Nah, seperti zakatul fitri, gitu ya. Zakatul fitri itu zakat badan kita itu kan. Itu dilakukan setiap tahun. Ataupun zakat-zakat mal juga silahkan keluarkan. Tetapi ingat ini masjid sebagai UPJ Pak ya. Unit pelayanan zakat. Jangan disimpan itu zakat yang dikeluarkan oleh jamaah disimpan di masjid. Harus dikeluarkan itu, harus disalurkan. Kan selama ini masjid kadang-kadang disimpan aja. Ada yang memberikan zakat ke masjid. Kapan diberikannya itu nanti saja. Kalau dibutuhkan. Tidak boleh begitu. Harus segera disalurkan. Apa sebab? Karena maunya jamaah itu, zakat itu hanya minta oleh amil, dibagikan oleh amil gitu. Sehingga amil itu jangan menindak, menyimpan-nyimpan zakat jamaah. Segera keluarkan. Di kita banyak penyalurannya. Banyak kaum fakir miskin yang bisa kita santuni. Dari situlah masjid bisa menjadi UPJ. Jangan sekadar jadi pengumpul saja, tapi harus juga jadi penyalur. Ya, saya mengingatkan kepada pengurus DKM saja ini, ya, karena selama ini saya perhatikan disimpan, jangan disimpan, harus disalurkan. Walam yu'til haromah wal daronah, wala syartul imah wal maridah. Nah, jadi seperti itu, keluarkan zakat tiap tahun supaya itu harus harus dipelihara itu. Dipelihara keimanan itu dengan ibadah. Iman itu harus diberi makan, itu istilah Nabi itu. Kok iman, ternyata iman juga membutuhkan makan. Nah, makannya itu adalah ibadah-ibadah itu. Lakukan secara terus-menerus. Jangan hanya sekali-kali. Selama hayat di kandung badan, selama itu juga lakukan ibadah. Banyak hal yang bisa dilakukan ibadah. Inna abdul iman anta lama anna Allah ma'aka haitsuma kunta. Kata Nabi sebutkan seutama-utama iman itu engkau tahu bahwa sesungguhnya Allah beserta kita dimanapun kita berada. Itu kata Rasulullah. Sehingga ini harus tumbuh di dalam diri kita selalu dalam pengawasan Allah. Walaupun tidak ada CCTV, walaupun tidak diawasi oleh mandor, walaupun tidak diawasi oleh pengawas kita, yakin bahwa itu dalam pengawasan Allah. Sehingga tidak akan melakukan penyimpangan sekali lagi. Kemudian di rangkaian ayat terakhir saja ini Pak. Aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kalian semua kepada Allah dan Rasul Allah. Wa anfiku mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Dan infakkan dari apa-apa yang telah Allah menjadikan bagi kalian menguasainya. Ini tidak gampang juga kita berinfak. Infak di sini tentu pengertiannya, infak itu pengertiannya umum kan, bisa wajib, bisa sunnah. Nah, tunaikan apabila kita menghitung di dalam harta kita itu sudah mencapai nisab selama setahun, apakah itu berupa, ya kalau sekarang ini barangkali tabungan. Hitung tabungan itu, kalau tabungan kita sudah melebihi angka 85 gram emas, 81 gram sekarang katakanlah 1 juta, berarti ada 85 juta tabungan kita itu, keluarkan 2,5%. Silahkan keluarkan. Nah, apakah mau dikeluarkan sendiri atau mau melewat ambil, itu bebas-bebas saja. Karena di negeri kita ini zakat belum terlalu belum diurus secara profesional, belum Pak. Beda dengan pajak. Kalau pajak sudah ada Ditjen Pajak kan oleh Kementerian Keuangan. Kalau zakat itu masih sukarela saja. Padahal seharusnya di negara Islam, ya kita bukan negara Islam ya. Justru dari zakat itulah biaya negara itu harus. Jadi kita ketahui di Arab Saudi tidak ada pajak. Walaupun belum sempurna juga ya. Tapi di kita itu sebentar lagi pajak PPN saja baru dinaikkan 12% kan.
Itu yang diurus. Tapi zakat itu sukarela di antara kita. Kita hanya melalui Bajnas saja. Bajnas itu memang lembaga pemerintah, tapi belum mengurus, belum seperti Direktorat Jenderal Pajak yang ngurusinya lebih serius. Kalau di kita mau mengeluarkan zakat juga ya datang saja ke masjid, biar masjid yang membagikan. Boleh. Tapi kalau mau bagikan sendiri juga silakan. Tapi yang jelas kewajiban bagi kita harus hitung harta kita itu. Jika sudah melewati nisab harus dikeluarkan zakat. Kalau tidak ya tidak perlu. Jadi mustahik. Ah, kesadaran ini kelihatannya belum merata di antara kita kaum muslimin. Kalau itu zakat di kita sudah jalan, insya Allah bisa mengentaskan kemiskinan. Mungkin bisa dihitung per bulan Ramadan atau bulan lain juga diperbolehkan. Yang penting haul 1 tahun. Kecuali kalau pertanian itu per panen. Nah, kemudian di sini disebutkan wa malakum la tu'minuna billah wa rasulihi dan hukum itu minu birabbikum. Bagaimana kalian tidak beriman kepada Allah padahal Rasul itu mengajak kalian untuk beriman kepada Tuhan kalian dan telah membuat perjanjian dengan kalian. Nah, kita ketahui Rasulullah SAW telah melakukan perjanjian banyak hal yang dilakukan oleh Rasulullah waktu itu. Ada yang dengar bai'atul ridwan misalnya dan sebagainya. Seperti waktu di Hudaibiyah, perjanjian sumpah setia di antara para sahabat dengan Rasul untuk berperang habis-habisan membela Islam. Nah, tentu saja di kita juga mesti terjadi. Paling tidak di kita untuk mengamalkan Islam secara konsekuen. Setidaknya sholat saja dahulu lah kita. Jangan yang lain-lain. Jangan berpikir jihad ke tempat lain. Itu kita belum lah. Itu terlalu berat bagi kita. Apalagi berangkat ke Palestina. Wah, berat itu. Kira jihad kita menjalankan sholat saja 5 waktu sudah lumayan. Tetapi dengan komitmen konsistensi yang bisa dipegang. Setidaknya bagaimana dengan berjamaah. Ini selalu saya tekankan berjamaah dibanding dengan sholat khusyuk sekalipun. Kemarin sudah saya sampaikan ke Abu Sangkan itu. Lebih penting mana sholat khusyuk dengan sholat berjamaah? Tidak bisa menjelaskan juga kan. Padahal isyarat Al-Quran itu berjamaah itu lebih kuat ada perintahnya. Kalau khusyuk tidak ada perintahnya. Tetapi bahwa khusyuk itu bisa ditunaikan oleh seseorang mungkin. Tetapi itu bukan termasuk rukun atau syarat sholat. Tetapi kalau berjamaah, Rasulullah sampai mengancam dengan ancaman yang sangat kuat, aku akan membakar rumah-rumah orang laki-laki yang tidak berangkat ke masjid. Artinya tekanan berjamaah lebih kuat dibanding dengan harus khusyuk. Sehingga saya usul juga, kenapa disebut sholat khusyuk? Yayasan sholat khusyuk harusnya sholat berjamaah dan tidak bisa menjelaskan kan. Jadi artinya berjamaah itu lebih penting bahwa nanti khusyuk itu bisa diperoleh dalam berjamaah. Nah, dalam berjamaah itu ada kesatuan energi. Kebersamaan itu menimbulkan aura yang kuat sehingga apakah imamnya khusyuk atau makmumnya khusyuk, insya Allah dapat khusyuk. Tapi kalau dua-duanya tidak khusyuk, tetap Allah hargai itu 27 kali. Berarti 2.700% kan pahalanya. Coba siapa di antara kita sebagai karyawan akan dipindahkan ke Papua misalnya atau ke Kalimantan dan diberi jaminan akan dinaikkan gajinya 200%. Kan merasa mau kan? Kalau tidak dinaikkan 200%, tidak mau tetap saya di Bandung. Tapi ini dinaikkan 200% pada mau. Walaupun ke Papua atau ke negeri yang antah berantah gitu kan. Ini kita hanya pindah dari rumah ke masjid 2.700%. Banyak yang belum mau juga. Aneh itu. Pikirannya tidak normal berarti kalau begitu. Harusnya mau dinaikkan 2.700%. Pindah dari rumah ke masjid. Sangat tinggi. Artinya mau khusyuk ataupun tidak tetap 27 kali. Apalagi kalau ada khusyuknya. Itu sangat bagus. Nah, di sini di ayat berikutnya sebutkan al-hakumut takasur. Yang biasa kita bacakan al-hakum telah melalaikan kepada kalian semua apa at-takasur
banyak-banyak mengumpulkan dunia. Kan semua kita itu senang ya mengumpulkan dunia. Tidak ada yang tidak senang. Kita punya rumah banyak, punya mobil, punya pokoknya semua kekayaan. Tidak ada manusia yang tidak suka. Dan itu disebutkan oleh Allah. Al-Hakum telah melalaikan. Kadang-kadang kita main sikut-sikutan, main injak, main segala macam bisa terjadi. Orang lain mau promosi, oleh kita ditekan supaya tidak promosi, tapi biar saja kita yang promosi. Kalau di perkantoran begitu kan, atau dimanapun bisa terjadi. Atau di pasar juga begitu. Bagaimana supaya pelanggan saya itu pindah ke saya? Maka saya beli tuyul saja itu kan, atau pesugihan supaya pelanggan itu pindah ke saya itu. Sampai menjual akidah berani. Gara-gara apa? Gara-gara ingin mengumpulkan harta yang banyak. Itu bisa terjadi di antara kita. Adakah itu yang melakukan pesugihan? Itu banyak dalam kehidupan kita itu. Hati-hati. Itu banyak godaan-godaan yang melalaikan akidah kita. Menjual akidah kita. Hati-hati, kesempatan seperti itu banyak. Ya para pejabat juga tidak sembarangan, main dukun juga banyak gitu, Pak. Yang seperti itu sehingga karirnya lancar-lancar terus saja naik dan terus. Tapi nanti di ujungnya terjadi penyesalan karena menjual akidah pada saat kematiannya hilang akidahnya. Tidak ada artinya mati di dalam kekafiran. Yakulu Ibnu Adam mali mali berkata Ibnu Adam mali mali man hartaku gitu. Halaka min malikin min malika ilama akal tak abnaita. Bagaimana nanti di akhirat maksudnya? Apakah kamu semua nyari-nyari hartamu padahal apa yang kamu makan pak abnaita maka sudah hancur. Jadi apa yang kita makan ya sudah jadi dibuang jadi kotoran, tidak memberikan efek apa-apa kecuali pertumbuhan badan saja kan. Kita makin bergizi atau aulabista ablaita atau yang engkau pakai ya hancur juga kan, tidak dibawa ke akhirat. Autasodakta nah kecuali yang kau sodakokan amboita maka itu yang tetap sertamu. Jadi dari harta yang kita miliki itu, adakah yang disodakohkan, adakah yang diinfakkan untuk kepentingan orang banyak, itulah yang akan terus terbawa. Tapi kalau dari yang pernah kita makan, pernah kita pakai, itu sudah hancur, sudah tidak dibawa ke akhirat. Artinya, kalaupun nyari-nyari harta, carilah yang pernah kau sodakohkan dulu di dunia itu. Kalau yang kau pakai maupun makan, tidak bisa dicari lagi. Wa masih wadalika pada hibun watarikun linnas dan apa yang di luar sodako itulah yang akan engkau peroleh dan di luar itu semuanya bagi manusia lain. Ya seperti kita banyak harta dan sebagainya, kemudian kita mati ya tidak dibawa mati juga kan, tetapi itu secara hakiki kembali kepada Allah, secara syar'i harus diberikan ke ahli waris. Kepemilikan kita sudah selesai saat kita mati. Wama lakum dan seterusnya sama saya kira dengan itu. Tetapi ini mengingatkan kepada kita semua dari Allah bahwa dari harta yang kita miliki itu tidak semuanya kita miliki, yang kita sodakohkan saja yang akan terbawa pahalanya ke akhir. Saya kira itu penjelasan dari surah Al-Hadid ayat pertama sampai 10. Kalau ada diskusi mangga, kalau tidak ada ya mangga. Ya.